Halo, perkenalkan nama saya Yogi Febriantoni Saputra dengan NIM L1A019116 dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Mataram. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai dominasi ekonomi Cina di dunia, pengaruh kebijakan ekonomi liberal kapitalis Cina. Apa itu Cina? Cina adalah negara maju yang berada di Asia Timur. Cina merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia, yaitu sebanyak 1,39 miliar jiwa dari jumlah penduduk dunia sebanyak 7,6 miliar jiwa. Cina juga memiliki banyak kekuatan besar di antaranya politik, militer, penduduk, geografis, dan ekonomi. Sejarah ekonomi Cina. Kesuksesan Cina saat ini tidak lepas dari sejarah ekonominya, yaitu sejak era Deng Xiaoping tahun 1978 sampai dengan 1989, yang dimana di era ini Cina melakukan reformasi ekonomi yang membuat perekonomian Cina naik 10% dan terus berkembang sampai dengan era Xi Jinping pada saat ini, yang dimana kebangkitan ekonomi Cina didorong oleh perkembangan jaringan pabrik yang memproduksi berbagai hal, mulai dari mainan sampai dengan telepon genggam. Fakta kekuatan ekonomi Cina. Yang pertama adalah memiliki 120 mitra dagang di seluruh dunia. Yang kedua, negara ekspor terbesar ke luar negeri. Yang ketiga adalah pusat investasi bagi negara lain. Yang keempat adalah investasi Cina ke luar negeri sangat besar. Yang kelima adalah surplus perdagangan Cina hampir ke seluruh dunia. Fakta pertama adalah Cina memiliki 120 negara mitra dagang di seluruh dunia, yaitu di mana Cina menjadi tujuan utama negara lain untuk menjual barang ke Cina. Fakta kedua, Cina adalah negara dengan ekspor ke luar negeri terbesar di dunia, yang dimana mencapai angka 64,48% dari angka PDB Cina di tahun 2008, yang dimana strategi yang dilakukan Cina adalah dengan melemahkan mata uangnya sendiri, sehingga barang-barang yang dijual Cina menjadi murah, sehingga hal tersebut merupakan keuntungan bagi Cina. Fakta ketiga, Cina menjadi pusat investasi bagi investor asing untuk berinvestasi, yang dimana pada tahun 2018 FDI Cina dari luar negeri ke Cina berada di angka 142 miliar dolar Amerika. Hal ini memiliki total 10% dari total FDI di seluruh dunia sebesar 1,3 triliun dolar Amerika. Fakta keempat, investasi Cina ke luar negeri sangatlah besar. Misalkan investasi Cina ke Indonesia menaruh FDI terbesar ketiga di seluruh dunia, yaitu sebanyak 1,1 miliar dolar Amerika, yang dimana hal tersebut digunakan untuk membiayai 884 proyek Cina di Indonesia, seperti obor, pembuatan proyek kereta cepat, dan lain-lain. Fakta kelima, surplus perdagangan Cina hampir di seluruh dunia, mulai dari negara-negara maju seperti Amerika, Brazil, Belanda, dan Hong Kong, dan juga masih banyak negara-negara berkembang seperti Indonesia dan juga negara-negara lain di dunia. Jadi sekarang kita akan membahas bagaimana pengaruh kebijakan sistem ekonomi liberal kapitalis Cina. Sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu ekonomi liberal kapitalis. Ekonomi liberal kapitalis adalah sistem ekonomi di mana perdagangan industri dan alat-alat produksi dikendalikan oleh swasta dengan tujuan memperoleh keuntungan. Artinya di sini tidak ada ikut campur negara dalam kegiatan ekonomi swasta. Sejarah kapitalisme Cina. Yang pertama dimulai sejak Konstitusi 1982 Deng Xiaoping, yaitu pergantian ke sosialisme pasar. Di saat itu terjadinya kelaparan di Cina, dan Deng Xiaoping mampu merubah sistem sebelumnya dan mengembangkan perekonomian pada saat itu, yang dimana kemudian identitas baru muncul adalah modernisasi Cina baik dalam bidang industri maupun militer.
Yang kedua adalah pada tahun 1984 masuknya perubahan ke arah pasar bebas yang bergerak ke arah untung dan rugi. Yang ketiga adalah diperkuat pada tahun 1999 dengan munculnya Amandemen 2, yaitu ekonomi individu, ekonomi swasta, dan sektor kepemilikan non-publik lain seperti yang dinyatakan oleh hukum adalah bagian penting dari ekonomi sosialis, yaitu negara melindungi hak-hak hukum dan kepentingan dari ekonomi individu dan swasta. Bukti sistem kapitalis Cina. Yang pertama, pada tahun 2000-an, sistem kapitalis Cina mulai berkembang. Dapat dilihat di mana terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat di Cina. Yang kedua adalah investasi Cina untuk kegiatan riset dan pengembangan sangat besar. Cina sangat mendukung kegiatan riset dan pengembangan seperti pengembangan teknologi dan sumber daya manusia. Yang ketiga adalah semakin meluasnya kerjasama Cina dalam bidang ekonomi. Kerjasama yang dilakukan Cina sangatlah banyak dengan negara lain, misalnya dalam ekspor dan impor barang. Hasil yang terlihat dari sistem kapitalis Cina. Yang pertama, tahun 2002 sampai dengan 2002, Cina mulai membangun jalan raya sepanjang 1,7 juta kilometer untuk mempermudah kegiatan perekonomian negara. Yang kedua adalah bertambahnya pembangunan rel kereta api sebanyak 70%. Yang ketiga adalah jalur penerbangan udara meningkat pesat. Yang keempat adalah semakin banyaknya perusahaan besar di Cina. Yang kelima adalah semakin canggihnya produksi teknologi Cina. Yang keenam adalah semakin banyaknya kerjasama ekonomi yang dilakukan Cina ke negara-negara lain. Sekian video infografis mengenai dominasi ekonomi Cina di dunia, pengaruh kebijakan sistem ekonomi liberal kapitalis Cina. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.